adalah berusaha gitu. Berusaha. Orang yang ketika sakit misalkan. Ini yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Ketika kita merasa sakit, apapun bentuk sakit yang kita derita itu, siapa kira-kira yang lebih dahulu dalam pikiran kita dan kemudian dalam bayangan kita? Apakah kita lebih memikirkan obat untuk mengobati ataupun menyembuhkan kita? Atau Allah lah yang memberikan perintah kepada kita untuk berobat agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi beda kan? Perasaan dan hati kita ini mana yang lebih dulu? Andai kata orang sakit kepala misalkan. Kalau orang sakit kepala yang lebih dahulu dia ingat siapa? Obat atau Allah? Kalau seandainya orang yang sakit itu, sakit kepala tadi dia mengingat obat terlebih dahulu, maka ternyata dia itu tidak mengenal Allah gitu. Jadi siapa orang yang mengenal Allah itu? Yang mereka mau nyadari bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berusaha mencari obat agar kepala yang sakit dalam diri yang kita alami itu bisa sembuh. Dan siapa yang menyembuhkannya? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin hadirat jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita masuk kepada maqalah yang ke-14 ya. Nasihat yang ke-14. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Dan adapun maqalah ataupun nasihat yang ke-14. An ba'dil hukama. Perkataan ini disampaikan oleh sebahagian ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa dijelaskan ahli hikmah itu termasuk bahagian dari attiba'il qulub, yaitu mereka dokter hati, ya, atibba, tabib, dokter hati. Jadi orang-orang yang ahli hikmah itu kalau mereka berbicara kepada orang lain, maka mereka akan menyenangkan dan menenangkan hati orang lain. Ada rasa kegembiraan dalam diri seseorang, sehingga bukan hanya menakut-nakuti dalam kehidupan, tetapi untuk menjalani kehidupan itu maka mereka akan merasa senang. Dan begitu juga mereka akan merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang memiliki ahli hikmah. Wa humul auliya, dan mereka orang-orang yang ahli hikmah itu ternyata mereka adalah aulia. Siapa itu ahli aulia? Orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli hikmah. Apa kata mereka? Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi ta'ala qallat ma'rifatuhu billah.
Siapa yang perasaannya gitu ya. Siapa yang membayangkan atau bisa disebut membayangkan annalahu waliyan, ternyata baginya ada seorang penolong yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya ada penolong yang lebih utama, yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, qallat ma'rifatuhu billah. Maka ternyata orang itu sangat sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia itu tidak mengenal Allah pada hakikatnya. Wal makna, dan adapun maknanya, man zanna anna lahu nasiron, siapa-siapa yang merasa prasangkanya gitu, anna lahu nasiron, bahwa ada seorang yang bisa memberikan pertolongan kepada dia, aqraba minallah, yang lebih dekat memberikan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa aktsara nusratan, dan banyak memberikan suatu pertolongan, banyak menolong maksudnya. Fa innahu lam ya'rif Allah taala, maka orang itu sebenarnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menjelaskan bahwa ternyata orang-orang yang ahli ma'rifat ataupun orang-orang yang memahami dalam kehidupan kita ini, semua yang kita dapatkan ini kan dari Allah gitu. Maka semua hasil itu juga itu datangnya dari Allah. Lalu apa tanggung jawab dan kewajiban kita? Kewajiban dan tanggung jawab kita itu adalah berusaha gitu. Berusaha. Orang yang ketika sakit misalkan, ini yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Ketika kita merasa sakit, apapun bentuk sakit yang kita derita itu, siapa kira-kira yang lebih dahulu dalam pikiran kita dan kemudian dalam bayangan kita? Apakah kita lebih memikirkan obat untuk mengobati ataupun menyembuhkan kita? Atau Allah lah yang memberikan perintah kepada kita untuk berobat agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi beda kan? Perasaan dan hati kita ini mana yang lebih dulu? Andai kata orang sakit kepala misalkan. Kalau orang sakit kepala yang lebih dahulu dia ingat siapa? Obat atau Allah? Kalau seandainya orang yang sakit itu, sakit kepala tadi, dia mengingat obat terlebih dahulu, maka ternyata dia itu tidak mengenal Allah gitu. Jadi siapa orang yang mengenal Allah itu? Yang mereka mau nyadari bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berusaha mencari obat agar kepala yang sakit dalam diri yang kita alami itu bisa sembuh. Dan siapa yang menyembuhkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu terjadi dalam diri kita. Kita contohkan seperti yang lain apa Ustaz? Yang contoh yang lain seperti ada orang yang setelah mendirikan sholat, ya, setelah mendirikan sholat, sebenarnya orang-orang buru-buru untuk mendirikan sholat itu sebahagian karena dia ingin melakukan pekerjaan yang selanjutnya. Bahkan ada sebahagian yang meninggalkan zikir, yang tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan saya udah sholat Ustaz. Untuk apa lagi? Sementara pekerjaan saya di luar banyak. Kalau orang yang memahami bahwa setiap hasil dari pekerjaan kita itu Allah yang menentukan, maka dia akan merasa santai dalam menjalani hidup. Enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Ya, sampai saking banyaknya orang yang tergesa-gesa itu Bapak Ibu, di mana kita lihat ketika sholat berjamaah, coba perhatikan. Ketika sholat berjamaah, imam itu baru mau ruku, makmumnya pun udah mulai ruku. Imam ketika mau sujud, itu makmum udah lebih dulu mulai sujud kadang-kadang, atau bersamaan dengan imam. Bukankah memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan sahabat dahulu mereka tidak akan ruku sebelum mereka melihat bahwa Rasulullah telah sempurna rukunya, baru bergerak. Sujud juga sama, ketika mereka melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna sujudnya, maka mereka baru bergerak untuk sujud. Tapi kebanyakan kita enggak. Ya, waktu kita mau ruku belum lagi sempurna
kalimat Allahu Akbar yang diucapkan oleh imam saja pun belum selesai, sementara makmum udah lebih dahulu pula untuk bergerak. Sabar. Sabar dalam sholat. Untuk apa kita terburu-buru? Maka orang yang menganggap bahwa dia ingin melakukan hal yang dia rasa bahwa ada yang lebih utama, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai penolong, maka pada saat itu berarti orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jangan seperti itu. Kalau dapat ketika kita beribadah, rasakan bahwa semuanya itu Allah yang mengaturnya. Dan kita hanya diberikan kewajiban dan tanggung jawab hanya berusaha saja. Insya Allah, Allah akan berikan hasil. Dan hasil yang kita dapatkan pun insya Allah, Allah berikan keberkahan. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap bahwa setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan memberatkan kita dalam melakukan suatu ibadah, benar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita hanya untuk beribadah semata, tidak. Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui bahwa kita ini membutuhkan kehidupan agar kita mendapatkan kehidupan yang nyaman dan layak. Akan tetapi jangan sampai ketika kita melakukan suatu pekerjaan, apapun bentuknya, dan kemudian ketika kita merasa bahwa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka jangan sampai ada orang lain ataupun makhluk yang kita anggap bahwa itu ialah yang memberikan suatu pertolongan yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa setiap melakukan perbuatan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita lakukan itu kita sebut atas nama Allah. Kemudian selesai kita melakukan perbuatan tersebut, jangan lupa untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hal itu kepada kita. Artinya, kesehatan Allah kasih, kesempatan Allah berikan, kekuatan Allah kasih, dan bahkan pikiran agar kita bisa untuk mencari obat ataupun penolong daripada orang lain itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Maka kalau orang yang mengenal Allah, setiap bicaranya kepada orang lain, dia akan mengkaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata dia tanya gitu, ini rumah gimana dulu sejarahnya supaya Bapak bisa mendapatkannya? Alhamdulillah, dengan karunia Allah, rezeki Allah, dulu saya berusaha di sini, dan ini semua titipan Allah. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Bagaimana bisa berusaha ini? Maka semuanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan dan kita peroleh tidak lain semua itu datangnya dari Allah, dan semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita makin dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalinya, sehingga kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.